Oke, halo teman-teman. Jadi pada video ini gue pengen sedikit sharing aja ya terkait dengan sidang laporan tugas akhir atau semacam skripsi lah kalau buat S1. Tapi karena kita D3, jadi ini sidang laporan tugas akhir namanya. Ya meskipun memang apapun yang gue sharing hari ini tetap sama aja sih, bisa berkaitan juga dengan buat kalian yang mau sidang skripsi. Oke, jadi sedikit sharing aja. Gue 1 bulan yang lalu menjalani sidang dan mungkin hari ini sharingnya lebih ke PPT-nya kali ya. Karena ini PPT yang gue gunakan, di sini akan gue share dan akan gue jelasin satu-satu nih. Oke, jadi slide pertama itu alangkah baiknya isinya adalah udah pasti nama kalian ya di sini. Terus juga kalian jangan lupa cantumkan nama dosen pembimbing kalian di bawahnya atau di sampingnya atau di mana terserah kalian lah. Pokoknya variasiin aja sesuai dengan keinginan kalian. Yang penting dicantumin nama dosennya. Dan yang paling utama tentu saja cantumin judul dari penelitian kalian. Judulnya itu kalau bisa lebih ke highlight ya. Lebih ke highlight itu dalam arti ya mungkin fontnya lebih besar, lebih tajam gitu ya, warnanya juga lebih terlihat lah daripada yang lain gitu. Dan juga jangan lupa cantumkan logo universitas kalian serta logo program studi kalian ya, supaya lebih profesional gitu kelihatannya. Selain itu kalau untuk desain ya terserah kalian bebas, tapi usahakan temanya itu desainnya itu temanya disesuaikan dengan judul tugas akhir kalian. Kayak misalnya kalau saya di sini kan tentang text planning PPN. Nah, maka eh, di sini saya cantumkan gambar VAT ya. VAT itu artinya value added tax, yaitu artinya PPN seperti itu. Nah, untuk slide pertama kira-kira seperti itulah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. By the way, nanti sidang sidang PPT sidang ini tuh maksimal 10 slide ya. Nggak usah banyak-banyak, ini berdasarkan rekomendasi dari dosen saya sendiri ya. Karena saya lihat juga banyak teman-teman saya itu yang PPT itu sampai 17 slide, 18 slide, 20 slide. Itu tidak perlu ya teman-teman, tidak perlu karena itu justru malah akan membuat dosen menjadi eh, apa ya ibaratnya kurang nyaman. Karena waktu presentasi pun nanti dibatasi maksimal itu 10 menit. Jadi usahakan slide itu 10 slide udah paling maksimal lah, udah termasuk slide awal tadi, slide nama, judul dan lain-lain, sama termasuk slide thank you nanti di akhir tuh. Oke, kita kembali ke slide kedua ya. Kita lanjut nih. Slide kedua itu isinya latar belakang. Sebenarnya di sini isinya harusnya latar belakang aja sih. Tapi di sini karena saya latar belakangnya saya benar-benar bikin sesingkat mungkin ya. Karena memang untuk PPT ini diusahakan tulisannya tuh sesingkat-singkatnya, sedikit-dikitnya, jangan banyak tulisan. Oke, karena itu akan membuat dosen menilai kita tidak baik, gitu. Nah, untuk itu saya gabungkan lah di salah satunya latar belakang dengan perumusan masalah supaya tidak boros slide juga kan karena nanti saya mau makan banyak slide-nya itu di pembahasan. Jadi latar belakangnya tuh dibikin singkat aja, benar-benar intinya aja bisa kalian combine gitu latar belakang dari kata-kata depannya, kata tengah dan kata belakangnya. Dijadikan satu rangkuman seperti ini untuk dimasukkan di PPT. Karena nanti kalian lebih banyak menjelaskan ya kan. Jadi ya untuk di PPT kata-kata ya intinya aja lah gitu. Terus perumusan masalah juga dipersingkat ya. Ini bukan perumusan masalah full ya, by the way. Tulisannya di sini udah saya persingkat ini karena aslinya lebih panjang lagi gitu. Jadi nanti kita lebih banyak menjelaskan ya teman-teman. Kalau untuk di PPT ya singkat-singkat aja. Lanjut ke slide ketiga, itu isinya adalah tujuan. Nah, kalau tujuan boleh nih ditulis semuanya full, karena tujuan itu biasanya kan cuma 2 atau 3 ya maksimal. Jadi tulis aja nggak apa-apa semuanya, tapi nanti kalian tetap harus jelaskan ya dengan lebih rinci. Seperti itu, dibikin poin-poin seperti ini ya modelnya, supaya lebih terstruktur gitu. Selanjutnya slide ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, untuk slide 4 ini adalah eh, isinya tentang perusahaan tempat kalian magang. Sekilas saja jelasinnya. Ini adalah slide yang paling sedikit isinya dan paling kalian juga jelasinnya nanti paling dikit juga, paling singkat aja. Karena itu nggak terlalu penting juga sebenarnya, tapi tetap perlu dijelaskan ya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya udah masuk ke poin pembahasan. By the way, poin pembahasan itu dia adalah poin yang menjawab dari perumusan masalah ya. Jadi pembahasan itu adalah jawaban dari perumusan masalah. Kayak misalnya di sini kan.
Perumusan masalah saya di sini kan yang pertama nih, ada 3 kan perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan pajak PPN yang dilakukan oleh PT JVN dalam upaya mencapai efisiensi pembayaran pajak pertambahan nilai. Lalu perumusan masalah yang kedua, apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan? Dan yang ketiga, apakah sudah efektif pelaksanaannya? Maka untuk pembahasan poin pertama haruslah jawaban dari yang ini nih, dari pertanyaan bagaimana perencanaan pajak PPN yang dilakukan oleh PT JPN dalam upaya capai efisiensi pembayaran PPN. Artinya, ini lebih ke strategi kan. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, inilah jawabannya, jawaban dari perumusan masalah nomor 1 tadi. Saya buat di sini teks ini yang diterapkan oleh PT JPN dalam arti strateginya. Nah, ini saya jabarkan poin-poinnya aja, lagi-lagi poin-poinnya aja supaya tulisannya dikit ya. Dan di sini saya lebih banyak menjelaskan secara langsung kepada dosen pada saat itu. Jadi benar-benar poin-poinnya aja. Begitupun berlaku untuk perumusan masalah yang kedua dan ketiga, jawabannya kita taruh di pembahasan juga. Ini adalah jawaban atas perumusan masalah yang kedua nih, sesuai dengan undang-undang kan. Nah, ini baru kita jabarkan data-datanya ya. Nah, ini kita bisa nanti jelasin secara langsung. Jadi di PPT itu benar-benar jangan banyak tulisan. Kalau bisa, kalau memang kalian banyak data, ya udah di pembahasan itu seperti ini nih, kayak punya saya nih, isi aja tabel-tabel sama data-datanya. Nanti kalian jelasin gitu kata-katanya. Nggak perlu dijelasin di PPT-nya ya. Ingat, jangan banyak tulisan. Sama selanjutnya juga ini adalah jawaban untuk poin ketiga ya. Lagi-lagi banyakkan data di sini, atau gambar juga bisa nih. Di sini ada gambar satu, saya taruh karena memang perlu untuk dijelaskan. Di sini juga ada tabel-tabelnya, data-data semua isinya ya. Selanjutnya kalau sudah, oh ini masih ada deh, masih ada pembahasannya. Ternyata saya ada pembahasan yang 2 slide ya, karena memang tidak cukup di 1 slide. Lagi-lagi ya, tidak ada banyak tulisan, benar-benar pure data aja gitu. Kita jelasin secara langsung. Nah, setelah sudah selesai pembahasan, tentu kita buat kesimpulan. Dan untuk kesimpulan ini, slide-nya juga poin-poin aja. Lagi-lagi poin-poin aja ya. Jangan kalian tulis isinya di sini. Isinya itu cukup dijelaskan secara lisan aja pada saat presentasi. Jadi poin-poinnya aja. Nah, poin kesimpulan ini juga sama. Ini adalah kesimpulan dari si pembahasan tadi gitu. Jadi kan kalau pembahasannya tadi ada 3 poin, maka kesimpulannya juga otomatis ada 3 poin. Dari masing-masing pembahasan itu disimpulkan. Itu apa saja kesimpulannya. Oke. Terakhir yaitu slide thank you. Nah, ini terserah kalian lah. Ini nggak harus kayak gini ya sebenarnya. Kalian variasiin aja lah. Cuma karena saya orang yang suka yang simple-simple, jadi ya saya bikin kayak gini aja. Nah, ini totalnya 10 slide ya. Kalau kalian perhatikan dan tadi kalian hitung, itu totalnya 10 slide. Oke. Jadi itulah mungkin sedikit sharing ya. Sedikit sharing dari saya berdasarkan pengalaman pribadi dan juga berdasarkan arahan dan masukan dari dosen pembimbing saya gitu. Untuk PPT ataupun slide presentasi sidang tugas akhir. Oke, semoga bermanfaat dan membantu, dan semoga sukses buat kalian yang mau sidang. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Goodbye.